Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti akan mati. Semua pun akan sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Saat Ia memberikan perintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, maka tidak akan ada yang bisa kita perbuat lagi. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dan cobaan dari Sang Kuasa. Semuanya untuk menguji seberapa besar keimanan kita kepadanya. Setan pun akan selalu mengganggu umat manusia agar terjebak ke dalam jalan yang salah dan menjadi penghuni neraka. Maka bagi para pendosa, mereka akan mendapatkan azab kubur yang amat pedih. Namun ternyata ada beberapa golongan manusia yang tidak akan terkena azab kubur. Lalu golongan manusia seperti apakah itu? Dan amalan apa saja yang harus diperbuat? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini Masya Allah. Ini 5 golongan manusia yang terbebas dari azab kubur, versi dari Magenta Islam. Kaum yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu umat yang tidak akan mendapatkan azab kubur nanti adalah umat yang ribat di jalan Allah Ta'ala. Ribat sendiri adalah menjaga perbatasan kekuasaan Islam dari orang kafir yang ingin menyerang bahkan mengambil wilayah kita. Hal tersebut sahabat beriman pastinya butuh perjuangan yang luar biasa. Saat ini kita pun juga sudah banyak yang tahu bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang mempertahankan negaranya dari gempuran negara lain yang bertujuan untuk mengambil wilayah negaranya. Bahkan tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan karena melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang luar biasa bagi umat yang melakukan ribat. Ia menjanjikan kaum tersebut tidak akan mendapatkan azab kubur. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan. Dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya, dan jika meninggal orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amal yang dikerjakannya, dan dialirkan pula rezeki padanya dan terjaga dari fitnah. Hadis riwayat Muslim. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mempertahankan wilayah negaranya mendapatkan kekuatan serta ketabahan dari Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Umat yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, banyak dari umat muslim di dunia ini ingin mati dalam keadaan syahid. Hal ini tentunya akan membawa keberkahan yang luar biasa kepada diri kita. Kenikmatan di akhirat pun sudah akan kita dapatkan. Bagi mereka yang mati dalam keadaan syahid juga tidak akan mendapatkan azab kubur. Hal ini pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji atau ditanya di alam kuburnya kecuali orang yang syahid? Rasulullah menjawab, cukuplah kilatan pedang kepadanya sebagai ujian baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Tentunya hal ini menjadi keberkahan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak semua orang bisa mati dalam keadaan syahid. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidaklah mudah. Kita sebagai umat muslim yang beriman harus menegakkan segala ajaran Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Namun di zaman modern seperti sekarang ini, berjihad di jalan Allah untuk mati syahid tidak harus berperang melawan orang kafir. Dengan menunaikan ibadah setiap harinya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, sudah termasuk ke dalam jalan jihad. Tentunya saat kita meninggal saat melakukan itu semua,
akan masuk ke dalam golongan orang yang mati syahid. Keutamaan umat yang mati syahid sangatlah banyak. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1/4 darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sungguh berkah yang luar biasa, bukan sahabat beriman? Umat yang meninggal karena sakit perut. Di dalam perut banyak sekali organ penting yang menopang diri kita untuk hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan sangat sempurna. Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dicerna di sana dan menjadikan diri kita semakin kuat. Tentunya hal tersebut merupakan anugerah yang sangat luar biasa dan wajib kita syukuri. Saat salah satu organ yang ada di sana terserang penyakit, pastinya tubuh kita akan merasakan sakit yang luar biasa dan bisa berujung kepada kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan azab kubur kepada umat yang meninggal karena sakit perut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang meninggal karena sakit di perutnya, niscaya tidak akan diazab di dalam kuburnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, wanita yang meninggal saat melahirkan juga termasuk ke dalam umat yang mati dalam keadaan syahid dan tidak akan mendapatkan siksa serta azab kubur. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Orang yang terbunuh di jalan Allah atau fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang semua hambanya yang beriman kepadanya. Umat yang meninggal di hari Jumat. Setiap manusia tidak akan ada yang mengetahui kapan mereka akan mati dan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang menjamin orang yang masih muda akan hidup lebih lama daripada yang sudah tua. Kematian merupakan sebuah misteri dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun yang pasti, kita semua di dunia ini mempunyai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saat waktunya tiba, siap tidak siap kita pun akan masuk ke dalam akhirat. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal di hari Jumat, maka akan dijauhkan dari azab kubur oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Tidaklah seseorang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah menjaga dirinya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Menjadi berkah yang luar biasa untuk umat yang meninggal di hari tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat beriman akan melindunginya dari azab kubur yang amat pedih. Umat yang hafal surat Al-Mulk. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk rajin dalam membaca Al-Quran. Tentunya hal ini akan membawa banyak pahala untuk diri kita yang sangat berguna di akhirat nantinya. Seperti dijelaskan dalam hadis,
Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Lalu di dalam Al-Quran ada surat Al-Mulk. Agar kita terhindar dari azab kubur, surah ini pun wajib kita baca dan hafalkan. Rasulullah SAW bersabda, itu surat Al-Mulk adalah penangkal penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Semoga kita menjadi umat yang terhindar dari siksa dan azab kubur yang amat pedih. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin terbebas dari azab kubur juga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.